Pemirsa, seorang wisatawan yang sedang memancing terseret ombak dan hilang di pantai Wedi Ombo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ironisnya, sang istri sempat merekam detik-detik saat wisatawan tersebut dihantam ombak. Seorang wisatawan hilang terseret ombak pantai Wedi Ombo, Gunung Kidul saat sedang memancing di atas batu karang. Ironisnya, istri korban sempat merekam detik-detik saat suaminya tergulung ombak dengan kamera ponsel. Sebanyak 20 anggota tim SAR diturunkan untuk mencari korban yang bernama Subardi. Namun pencarian terhalang ombak tinggi yang mencapai hampir 4 meter. Setelah itu beberapa waktu kemudian melakukan giat memancing, terus karena membelakangi gelombang, posisinya di atas batu membelakangi gelombang, sehingga korban tidak mengetahui datangnya gelombang. Gelombang datang menggulung korban, terjebur ke laut sehingga korban tenggelam dan sampai saat ini masih dalam pencarian. Kami setelah dilapori oleh pihak korban ataupun istrinya tadi, selang 15 menit kami langsung melakukan pencarian. Hingga kini pencarian korban terus dilakukan. Dengan adanya peristiwa ini, petugas mengimbau agar pengunjung pantai waspada terhadap gelombang tinggi yang bisa terjadi sewaktu-waktu akibat perubahan cuaca. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Seorang pekerja listrik panggilan di Palembang, Sumatera Selatan tewas tersetrum di tiang listrik. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Ahmad Sobri dievakuasi petugas PLN dan warga dari tiang listrik di Jalan Abi Kusno, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Korban yang bekerja sebagai petugas listrik panggilan ini tewas tersetrum saat sedang memperbaiki listrik salah satu rumah warga. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung disemayamkan di rumah duka. Saat ini kasus tewasnya korban tengah diselidiki oleh Polrestabes Palembang. Tanyakan dengan saksi di TKP, korban itu sedang mengecek, ya boleh. 4 orang tewas akibat tertimpa menara sutet yang roboh di Desa Margaluyu, Sumedang, Jawa Barat. Keempat korban terjatuh saat memperbaiki tiang penyangga sutet setinggi 30 meter. Keluarga tak bisa menahan kesedihan saat melihat jenazah kerabat mereka yang tewas tertimpa menara sutet. Keempat korban adalah warga desa Cisitu, Garut, Jawa Barat. Peristiwa naas tersebut terjadi saat 4 pekerja memperbaiki tiang penjaga menara sutet setinggi 30 meter. Tiang tersebut tiba-tiba roboh dan menimpa korban. Di atas sawah, jadi angkurnya gak kuat, gak labil tanahnya. Tuh. Berapa orang pekerja kan yang di atas? 4 orang tewas semua. Itu bukan warga Sumedang katanya? Warga Malongbong. Ya, katanya. Sempat diturunkan berapa itu kan tadi tiang-tiang itu? Gimana? Tiang-tiang yang jatuhnya itu? Baru dua. Pas 2 kecelakaan. Itu meninggal di tempat semuanya? Yang 2 di rumah sakit. Itu tertimpa atau gimana? Bukan, jatuh. Kecelakaan kerja ini kini ditangani petugas kepolisian Polsek Tanjung Sari dan Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Daging bantuan pangan non-tunai yang diberikan bagi warga Tuban, Jawa Timur tidak layak dikonsumsi. Saat diterima warga, daging sudah dalam kondisi busuk. Siapa sebenarnya? Arif Rahman Hakim, Kepala Desa Socorjo, Tuban, Jawa Timur ini emosi. Daging ayam program bantuan pangan non-tunai yang akan diberikan ke masyarakat busuk dan tidak layak konsumsi. Bantuan daging ayam yang tidak layak konsumsi itu sebagian sudah diterima warga. Bahkan warga mengaku daging busuk itu sempat dimasak meski akhirnya dibuang. Begitu itu warnanya biru.
Terus baunya gimana? Baunya ya bau lah, dimasak itu bau. Sempat dimasak tadi ya? Sempat dimasak, dimakan suaminya. Tadi dimakan, dikunyah-kunyah, dibuang gitu, katanya bau. Sementara agen daging BPNT Kecamatan Jenuh mengaku akan mengganti jika ditemukan daging yang sudah busuk. Namun proses penggantian membutuhkan waktu dan menunggu ketersediaan daging. Awal itu agen dan supplier sudah berkomitmen ketika ada barang yang rusak siap untuk mengganti. Tapi kita juga butuh waktu untuk langsung mengganti nggak seketika barang itu ada. Sangat tidak layak konsumsi, sudah berjamur dan berbau. Ya. Sehingga secara refleks saya buang. Karena apa? Kalau tidak saya buang, maka itu akan diputar. Biasanya akan dikembalikan, kemudian dipindah ke agen yang lain, dipindah ke warga yang lain, justru akan malah merugikan banyak orang. Bantuan pangan non-tunai adalah program pemerintah yang diberikan kepada 15,2 juta rumah tangga tiap bulan. Selama pandemi corona, bantuan tersebut nilainya Rp200.000 per kepala keluarga penerima manfaat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Aparat Reskrim Polsek Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah meringkus pencuri spesialis rumah kosong yang bermodus sebagai pemulung pada Rabu siang. Mbak Robin Hood, pelaku yang sudah 9 kali beraksi ini selalu membagikan sebagian hasil curiannya kepada fakir miskin. Mat Syafi'i, 33 tahun, warga Bologarang, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah ini ditangkap petugas Reskrim Polsek Semarang Selatan 1 bulan usai mencuri di rumah di Jalan Erlangga Barat, Kelurahan Peleburan, Semarang pada 1 Juli lalu. Akibatnya korban mengalami kerugian sekitar 300-an juta rupiah. Namun pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai pemulung ini bukanlah pencuri biasa. Usai beraksi, Mbak Robin Hood, Mat Syafi'i membagi-bagikan sebagian uang hasil curiannya ke fakir miskin. Sedangkan sisanya digunakan untuk membeli perhiasan dan mobil. Dapat perhiasan sama HP yang saya masukin dalam tas. Barang-barang ini semua saya masukin dalam tas, sama sepeda ontel. Kalau yang uang cash dapat 850, saya bagikan ke tukang becak sama tukang parkir, Bang. Selama ini Mat Syafi'i dikenal sebagai pencuri spesialis rumah yang sudah 9 kali beraksi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti perhiasan, 5 telepon seluler, uang tunai sebesar 50 juta, sisa hasil penjualan emas, dan sebuah mobil. Punya niat, dia dari rumah jam 7 dengan alat yang sudah dipersiapkan. Kemudian dia loncat pagar, tengok kanan kiri aman, nyukil kaca nako di bawah jendela. Kemudian dia masuk. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pulih dan terbebas dari wabah virus corona kini menjadi harapan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu masyarakat diajak menerapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Terlebih bagi tenaga kesehatan yang setiap hari memiliki resiko terpapar virus. Perjuangan rumah sakit dalam melawan virus corona belum berakhir. Penerapan protokol kesehatan yang ketat terus dilakukan, termasuk bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Termasuk di Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat. Pihak rumah sakit mengajak masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan mencuci tangan saat masuk dan keluar rumah sakit. Jadi kami tetap bekerja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tentu banyak hal-hal yang kami harus rubah, kebiasaan-kebiasaan yang kami harus rubah, diikuti dengan regulasi juga. Ketulusan dan keikhlasan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Sumber Waras diapresiasi MNC Peduli. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli berbagi nasi kotak. Ya, jadi kita di MNC Peduli bekerja sama dengan PPA Produser Pangan Asia untuk mendistribusikan makanan siap saji kepada tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi kita memberikan dana kepada beberapa UMKM di mana mereka membuatkan makanan siap saji agar bantuan ini twofold gitu. Satu, kita membantu UMKM dalam
bidang F&B, dan yang keduanya kita juga memberi bantuan makanan siap saji kepada tim. Untuk itu, mari kita bersama MNC Peduli mendukung perjuangan tenaga medis, sekaligus membantu pelaku UMKM dan masyarakat agar dapat bertahan di tengah pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, politisi Fahri Hamzah dan Fadlizon menerima penghargaan dari Presiden. Seperti apa kontroversi yang menyelimuti pemberian penghargaan tersebut? Tetaplah bersama kami.